Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan proyek kita kemarin tentang membangun e-commerce menggunakan Spring Boot dan React.js. Kemarin kita telah membuat dua REST API, yaitu pada kategori dan produk. Kali ini kita akan melanjutkan pada pengguna REST API untuk pengguna, yaitu untuk pengelolaan data pengguna. Oke, seperti kemarin kita mulai dari membuat servisnya terlebih dahulu. Oh ya, sebelum itu perlu kita definisikan dulu untuk git-nya. Kita spesifikkan, kita buat branch baru part 6 ya. Oke, untuk mempersingkat karena juga hampir sama dengan kategori, kita copy kategori service, kemudian kita rename namanya menjadi pengguna service. Kemudian kita replace Ctrl H, kategori kita replace menjadi pengguna. Ini pastikan matcast, kemudian replace all. Selanjutnya kategori dengan huruf kecil, pengguna dengan huruf kecil, replace all. Oke. Ini ada kesalahan, kenapa ini? Oh maaf, kemarin kita ada kesalahan ya di pengguna repository. Nah, ini seharusnya kita arahkan kepada entity pengguna. Oke, kita cek lagi, mungkin ada kekeliruan kemarin. Keranjang sudah betul, keranjang pengguna pesanan. Oh, ini seharusnya pesanan item. Kita benarkan sekalian. Oke, log pesanan. Oke, ini sudah kita benarkan. Oke, untuk pengguna service kita cek satu persatu, mungkin ada penambahan atau pengurangan. Ini untuk pencarian pengguna, jika tidak ditemukan maka akan dilempar ke error. Final cari semua. Oh iya, ini untuk grid karena kita tidak untuk set ID ini adalah nanti ID ini berperan sebagai username. Jadi tidak perlu kita set menjadi UUID, tapi perlu kita pastikan ID itu nanti tidak nol. Jadi perlu kita cek. Jika kosong maka kita lempar ke bad request. Ini aja username harus diisi. Oke, untuk selanjutnya kita perlu pastikan apakah ID tersebut sudah ada dalam database atau belum, yaitu dengan kita panggil repositorinya. If pengguna repository access by ID, pengguna get ID. Jika username sudah terdapat dalam database, maka kita lempar ke error bad request exception username
sudah terdaftar, seperti ini. Selanjutnya perlu kita pastikan juga email harus unik. Juga perlu kita cek juga apakah email kosong, karena ini required ya, ini nanti string util hashtag pengguna email. Oke, jika kosong maka kita lempar ke bad request. Email harus diisi. Selanjutnya setelah kita pastikan tidak kosong, kita cek apakah email sudah terdaftar. Pengguna repository exist by email. Oke, ini mengapa ini error? Karena kita belum membuat metodenya, maka kita perlu buat metode. Bisa seperti ini. Oke, kita cek. Nah, otomatis akan membuat sebuah metode di pengguna repository. Oke, cukup seperti ini sudah bisa diterjemahkan oleh Spring Boot. Bahwasanya ini adalah perintah untuk ngecek apakah email sudah ada, seperti itu. Oke, jika sudah ada maka kita lempar ke bad request exception. Email sudah terdaftar. Oke, kurang lebih seperti ini untuk metode create. Kemudian untuk edit perlu kita cek juga. Jadi kita hanya ngecek username apakah sudah terisi, kemudian sama email apakah sudah terisi. Oke, karena dalam ini nanti konsepnya username dan email tidak dapat diedit, jadi tidak perlu kita cek apakah sudah ada atau belum. Oke, untuk pengguna service kurang lebih seperti ini. Kita lanjut ke pengguna controller. Untuk pengguna controller hampir sama dengan kategori, jadi tinggal kita copy saja. Kemudian kita replace. Oke, kita cek satu persatu. Pengguna van all. Oke, kurang lebih sama, tidak ada perbedaan dengan di kategori. Oke, sekarang kita coba jalankan. Start. Kita tunggu prosesnya. Oke, kita coba dengan Postman.
Ini sudah saya siapkan. Kita perbesar dulu biar jelas. Oke, pertama adalah pengguna VNAL, localhost API pengguna send. Oke, data masih kosong. Coba kita create. Ini body, kemudian ini kita pilih JSON. Misalkan kita buat seperti ini, ID Andi, nama Andi, roles Andi, admin. Jadi aksesnya 2 misalkan. Oke, ini sukses. Is aktif 0. Oke, perlu kita benahi ya. Sebentar. Berarti waktu create untuk awal create mungkin bisa kita gunakan pengguna set is active. Sementara kita buat langsung true saja ya. Nanti untuk lebih detail ada mekanisme aktivasi user, cuman mungkin pembahasannya pada step selanjutnya saat sign up itu nanti kita buat false terlebih dahulu, kemudian saat setelah aktivasi nanti kita set true seperti itu. Oke, untuk saat ini karena ini masih kita pada untuk mencoba ini kita buat langsung true seperti itu. Ini untuk create ini sukses. Kemudian coba kita lihat di database ya. Di database, oke, ini sudah masuk. Untuk selanjutnya coba kita edit, misalkan oke, ini sukses. Kemudian ini kita seharusnya ini ditolak ya karena ini sudah ada. Bad request, misalkan emailnya juga, misalkan ini sudah berbeda tapi emailnya sama, email sudah terdaftar. Oke, sekarang kita coba ID kosong, username harus diisi. Oke, sekarang kita coba untuk yang delete ya. Untuk yang delete, misalkan kita delete dengan ID Andi. Oke, sukses 200 dan kita cek sudah kosong. Oke, kita ubah lagi. Oke, is active true. Oke, untuk API pengguna, untuk REST API pengguna kita buat pada pengguna controller, kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan ke video selanjutnya untuk membahas tentang autentikasi mulai dari sign up, kemudian login, kemudian pengaturan security-nya. Ini kita bahas di video selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.